Shalom saudara, jumpa lagi bersama saya Patrick Smith di channel saya. Saya berharap teman-teman sekalian dalam keadaan sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Di saat ini saya akan sharing kembali kesaksian seorang imam Katolik yang menemukan Kristus Yesus yang sejati. Saya percaya lewat kesaksian yang dibagikan ini, teman-teman yang lain yang jiwanya sedang lelah, yang hidupnya merasa mengejar-ngejar sesuatu yang tak pasti, kalian bisa belajar dari apa yang terjadi pada orang lain sebagai sebuah refleksi atas apa yang sebenarnya kalian cari, dan apa yang mereka temukan semoga juga ditemukan oleh kalian. Nah, di saat ini saya akan menceritakan seorang imam bernama Joseph Zazzello yang lahir tahun 1965. Begini kisahnya. Seorang imam Katolik Roma yang menemukan Kristus, Joseph Zazzello. Saya lahir di Venesia, Italia Utara. Pada usia 10 tahun saya dikirim ke seminari Katolik Roma di Piacenza. Saya ditabiskan menjadi imam setelah 12 tahun belajar. 2 bulan kemudian, Kardinal L. Rossi, atasan saya, mengutus saya ke Amerika sebagai pastor pembantu di gereja Italia Baru Blessed Mother Cabrini di Chicago. Selama 4 tahun saya berkhotbah di Chicago dan kemudian di New York. Saya tidak pernah mempertanyakan apakah khotbah atau pengajaran saya sesuai dengan Alkitab. Satu-satunya pekerjaan dan ambisi saya adalah menyenangkan Paus. Pada suatu hari Minggu, saya menyalakan radio dan secara tidak sengaja menyetel siaran gereja Protestan. Pendeta sedang menyampaikan pesannya. Saya hendak mengganti saluran karena saya tidak boleh mendengarkan khotbah Protestan. Tetapi entah mengapa saya tertarik. Saya tidak tahu kenapa. Saya terus mendengarkan. Teologi lama saya diguncang oleh suatu ayat dari Alkitab yang saya dengar di radio. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan diselamatkan. Maka saya menyimpulkan bahwa percaya kalau seseorang telah diselamatkan bukanlah dosa terhadap Roh Kudus. Saya belum bertobat, tetapi pikiran saya penuh keraguan terhadap agama Katolik saya. Saya mulai lebih peduli terhadap ajaran Alkitab daripada terhadap dogma dan dekret paus saya. Setiap hari orang-orang memberikan persembahan besar kepada saya untuk upacara 30 menit yang disebut misa, karena saya berjanji akan membebaskan jiwa kerabat mereka dari api penyucian. Tapi setiap kali saya memandang salib besar di altar saya, tampaknya Kristus sedang menegur saya, berkata, "Kau mencuri uang dari orang miskin yang bekerja keras dengan janji-janji palsu. Kau mengajarkan doktrin yang bertentangan dengan ajaranku. Jiwa orang percaya tidak pergi ke purgatori, karena aku telah berkata, berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan mulai sekarang ini. Ya, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka." Wahyu 14 ayat 13. Aku tidak perlu pengulangan korban salib, karena korbanku sudah lengkap. Pekerjaan keselamatanku sempurna, dan Allah telah menyetujuinya dengan membangkitkan aku dari kematian. Sebab oleh satu korban saja Ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang dikuduskan. Ibrani 10 ayat 14. Jika para imam dan paus memiliki kuasa untuk membebaskan jiwa dari api penyucian dengan misa dan indulgensi, mengapa mereka menunggu sampai diberi persembahan? Saya tidak lagi sanggup memandang Kristus di altar. Ketika saya berkhotbah bahwa Paus adalah wakil Kristus, penerus Petrus, batu karang tak bersalah,
di atas mana gereja Kristus dibangun, sebuah suara seolah menegur saya lagi. Kau telah melihat Paus di Roma, istananya yang besar dan mewah, pengawal-pengawalnya, orang-orang mencium kakinya. Apakah kau benar-benar percaya bahwa dia mewakili aku? Aku datang untuk melayani orang. Aku membasuh kaki manusia. Aku tidak punya tempat untuk meletakkan kepalaku. Pandanglah aku di kayu salib. Apakah kau benar-benar percaya bahwa Allah membangun gerejanya di atas seorang manusia? Padahal Alkitab dengan jelas berkata bahwa wakilku di dunia adalah Roh Kudus, bukan manusia. Yohanes 14 ayat 26. Dan batu karang itu ialah aku, Yesus. Jika gereja Roma dibangun di atas manusia, maka itu bukan gerejaku. Saya mengajarkan umat saya untuk datang kepada Maria, kepada para santo dan santa, bukan langsung kepada Kristus. Tetapi ada suara dalam hati saya berkata, siapa yang menyelamatkanmu di salib? Siapa yang membayar hutang dosamu dengan mencurahkan darahnya? Maria, para santo, atau aku, Yesus? Engkau dan banyak imam lain tidak percaya pada skapular, novena, rosario, patung-patung, lilin-lilin, tapi kalian terus menyimpannya di gereja karena itu sumber pemasukan yang baik. Tapi aku tidak mau ada perdagangan dalam gerejaku. Umat yang percaya padaku harus menyembah aku dalam roh dan kebenaran. Hancurkan berhala-berhala ini. Tempat yang paling menyiksa batin saya adalah di dalam kotak pengakuan dosa. Orang-orang datang kepada saya, berlutut di depan saya, mengaku dosa mereka kepada saya. Dan saya, dengan membuat tanda salib, menjanjikan bahwa saya punya kuasa mengampuni dosa mereka. Saya seorang berdosa, seorang manusia, sedang mengambil tempat Tuhan, hak Tuhan, dan suara yang mengerikan itu menembus hati saya lagi, berkata, kau sedang merampas kemuliaan Tuhan. Jika orang berdosa ingin mendapat pengampunan dosa, mereka harus datang kepada Tuhan, bukan kepadamu. Mereka telah melanggar hukum Tuhan, maka kepada Tuhanlah mereka harus mengaku. Kepada Tuhan saja mereka harus memohon pengampunan. Tidak ada manusia yang bisa mengampuni dosa, tapi aku, Yesus, bisa dan memang mengampuni dosa. Seperti kata kitab suci yang kunafaskan dengan Roh Kudus dalam Matius 1 ayat 21. Engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Karena Allah itu esa, dan esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. 1 Timotius 2 ayat 5. Menyadari semua itu, saya tidak bisa tinggal lebih lama di dalam gereja Katolik Roma, karena saya tidak dapat melayani dua Tuhan sekaligus, Paus dan Kristus. Saya tidak bisa percaya dua ajaran yang saling bertentangan, tradisi Roma Katolik dan Alkitab. Saya harus memilih antara Kristus dan Paus, antara tradisi Katolik Roma dan Alkitab. Dan saya telah memilih Kristus dan Alkitab. Saya meninggalkan imamat Roma dan agama Roma, dan sekarang saya dipimpin oleh Roh Kudus untuk memberitakan Injil kepada umat Katolik Roma dan mendorong melalui ceramah di gereja, kampus, dan tempat umum umat Kristen untuk bersaksi tanpa takut demi membawa teman-teman Katolik mereka kepada Kristus. Sahabat, jika kesaksian saya telah menyentuh hatimu,
dan engkau menyadari kebutuhanmu akan keselamatan dari dosa oleh Kristus seperti saya dulu, dan akan pengampunan serta damai sejahtera darinya, maukah engkau dengan hati yang hancur berseru kepada Tuhan Yesus Kristus untuk menyelamatkanmu sekarang? Karena Dia telah berkata, "Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang." Yohanes 6 ayat 37. Saudara-saudara, ini adalah kisah yang begitu indah. Sebuah kisah di mana seseorang diubahkan hatinya oleh karena dia mendengar secercah firman Tuhan. Ketika dia mendengar firman, Roh Kudus bekerja di dalam hatinya, mengikat hatinya. Sehingga ketika dia terikat oleh Roh Kudus, dia terus membaca firman. Semakin hari semakin membaca firman. Akhirnya dia semakin terikat dengan kebenaran. Dan ketika dia terikat dengan kebenaran, kebenaran itu membebaskan dia dari keterikatan dia dengan hal-hal yang tidak benar. Saudara-saudara, berbahagialah kamu kalau kamu terikat dengan kebenaran. Karena kebenaran itu yang mengikat kamu, sebenarnya membebaskan kamu dari berhala-berhala, dari ketidakbenaran. Lebih baik kita terikat oleh kebenaran Kristus daripada terikat oleh tradisi-tradisi manusia yang fana, yang palsu, yang hancur, yang tidak sesuai dengan kebenaran Kristus. Biarlah oleh kesaksian ini, saudara-saudara sekalian bisa belajar untuk melihat bahwasannya ada orang yang hatinya terikat dan dia berani mengambil keputusan apapun risikonya, sekalipun itu harus meninggalkan imamatnya. Sesuatu yang dia nikmati secara personal dalam jabatan itu. Dia dihormati, dia dihargai, dia diberikan apa yang dia inginkan. Tapi oleh karena Kristus, dia rela melepaskan semua itu. Dan dia tahu bersama tinggal dengan juru selamatnya saja adalah lebih baik, lebih tenang, lebih damai sejahtera daripada di dalam kemegahan-kemegahan yang sia-sia. Terpujilah Kristus. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Shalom.